Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi transformasi geometri translasi. Sebelum kita membahas tentang materi translasi, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rizky Ramadona Safitri dari kelas Pendidikan Matematika dengan NPM 219100210081. Pokok pembahasan pada materi translasi adalah yang pertama, pengertian translasi, yang kedua, penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, konsep translasi, dan yang keempat adalah contoh soal dan pembahasannya. Pengertian translasi, translasi atau pergeseran adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Nah, selanjutnya adalah penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh yang pertama adalah manusia yang berjalan dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh yang kedua, seseorang yang sedang menggeser sebuah meja. Atau contoh yang lain, saat seseorang mendorong sebuah mobil. Contoh yang ketiga, pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator atau lift. Misal kita berada di sebuah mall dan kita naik eskalator atau lift, itu merupakan penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan pergeseran atau perpindahan tempat. Yang keempat, contohnya adalah bermain perosotan. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah konsep translasi. Ada diagram kartesius, misal mempunyai titik A dengan koordinat 2,2 dan jika titik A digeser 4 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, titik A 2,2 digeser 4 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke atas, maka akan menghasilkan bayangan atau translasinya A aksen 6,6. Dalam matematika, translasi suatu titik, misal titik A, X, Y, ditranslasi oleh AB, di mana A adalah pergeseran horizontal dengan nilai positif dan B adalah pergeseran vertikal. Nilainya adalah negatif. Hasil bayangan dari titik A adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Contohnya titik A 2,2 ditranslasi oleh T 4,4 maka menghasilkan bayangan A aksen 6,6. Nah, ini adalah hasil translasi dari titik A 2,2. Contoh selanjutnya, misal ada titik B 4,7, jika titik B ditranslasikan oleh T 4-6, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Titik B 4,7 digeser ke kanan 4 satuan dan min 6 satuan ke bawah. Maka bayangannya adalah B aksen 8,7. Jika ditulis dalam matematika, B 4,7 ditranslasikan oleh 4-6, maka bayangan yang dihasilkan B aksen 8,7. Nah, itu adalah hasil translasinya. Kenapa 4-6? Karena digeser ke kanan 4 satuan, karena ke kanan adalah pergeseran horizontal maka nilainya positif, dan min 6 karena pergeserannya vertikal ke bawah jadi nilainya negatif. Ada cara mudah dalam mengerjakan translasi tanpa menggunakan diagram kartesius, yaitu jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A
X, Y ditranslasi oleh TAB, maka menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk mencari bayangannya menggunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. AB adalah matriks translasi. Jadi cara mudahnya adalah kita tinggal menambahkan matriks translasinya saja. Sebelumnya kita tentukan dahulu matriks translasinya. Tentukan bayangan titik A min 5,3 jika digeser 2015 satuan ke kanan dan 2019 satuan ke bawah. Penyelesaiannya, kita cari matriks translasinya, yaitu T sama dengan 2015 min 2019. Kenapa min? Karena digeser 2019 satuan ke bawah, jadi nilainya negatif. Selanjutnya kita cari bayangannya. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB, di mana XY adalah titik awal dan AB adalah matriks translasinya. Jadi diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan XY min 5, 3, dan AB adalah 2015 min 2019. Maka X aksen, Y aksen sama dengan 2010 min 2016. Jadi tinggal kita jumlahkan saja XY dan AB-nya. Penulisan matematikanya bisa kita tulis A min 5,3 ditranslasi oleh T 2015 min 2019 menghasilkan bayangan A aksen 2015, 2 min 2016. Contoh yang kedua adalah tentukan bayangan titik B 2,6 jika ditranslasi oleh T min 4 min 3. Penyelesaiannya, kita cari bayangannya karena translasinya sudah diketahui. Jadi X aksen Y aksen min XY ditambah AB. Maka dihasilkan X aksen Y aksen sama dengan 2 min 6 ditambah min 4 min 3. Maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan min 2 min 9. Ini adalah hasil translasi dari titik B 2 min 6. Jika ditulis dalam matematika, maka B 2, min 6 ditranslasi oleh min 4 min 3 menghasilkan bayangan B aksen min 2 min 9. Selanjutnya adalah translasi garis atau kurva. Contohnya, tentukan bayangan garis 3x plus 2y min 1 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T min 6, 4. Penyelesaiannya, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Kita masukkan yang diketahui, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB-nya kita ganti dengan min 6 dan 4, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan X ditambah min 6 dan Y ditambah 4. Maka hasilnya X aksen Y aksen sama dengan X min 6 dan Y plus 4. Selanjutnya kita inverskan. Ini adalah yang paling penting, kita harus menginverskan karena kita harus membalik jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Maka X aksen sama dengan X min 6, X aksen plus 6 sama dengan X, jadi X-nya sama dengan X aksen ditambah 6. Sedangkan yang Y aksen sama dengan Y plus 4, maka Y aksen ditambah 4 sama dengan Y, dan diperoleh Y-nya adalah X aksen min 4. Setelah kita inverskan, kita substitusikan ke persamaan 3x ditambah 2y min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3x plus 2y min 1 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan hasil x dan y-nya. Maka diperoleh 3, x-nya diganti dengan x plus 6 ditambah 2, y-nya diganti dengan y min 4 min 1 sama dengan 0. Maka diperoleh 3x
plus 18 ditambah 2Y min 8 min 1 sama dengan 0. Kita kelompokkan X-nya. Maka 3X ditambah 2Y ditambah 18 min 8 min 1 sama dengan 0. Dan 3X ditambah 2Y 18 dikurangi 8 dikurangi 1 hasilnya 9. Maka 3X plus 2Y min 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil dari translasi garis 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama, translasi T sama dengan AB memetakan titik A 1,2 ke titik A aksen 4,6. A. Tentukan translasi tersebut. B. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 3,4, dan C min 5,6 oleh translasi tersebut. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari nilai T-nya terlebih dahulu dengan cara T sama dengan A aksen dikurangi A. Maka diperoleh T sama dengan A aksennya kita ganti dengan 46 dikurangi A-nya adalah titik awal yaitu 1,2, maka hasilnya T sama dengan 34. Nah, selanjutnya kita cari bayangan segitiga APJ. Yang pertama kita cari bayangan titik sudut A 1,2 dengan cara X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Kemudian kita masukkan yang diketahui yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY adalah titik awalnya. Maka kita tulis 1, 2 ditambah AB adalah matriks translasinya yang tadi sudah kita hitung terlebih dahulu, yaitu 3, 4. Maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 46. Nah, jika ditulis dalam matematika, A titik A 1,2 ditranslasi oleh 3, 4 menghasilkan bayangan A aksen 4,6. Nah, ini adalah bayangan dari titik sudut A 1,2. Selanjutnya kita cari bayangan dari titik sudut B 3,4. Caranya masih sama, yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Kita masukkan yang diketahui. X aksen Y aksen sama dengan XY-nya 34 ditambah AB-nya 34. Maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 68. Jika kita tulis dalam matematika, B 3,4 ditranslasi oleh 34 menghasilkan bayangan B aksen 6,8. Nah, ini adalah bayangan dari titik B 3,4 yang ditranslasi 34 menghasilkan bayangan B aksen 6,8. Selanjutnya kita cari bayangan dari titik sudut C min 5,6. Caranya sama, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Maka diperoleh X aksen Y aksen, XY-nya adalah min 5 dan 6 ditambah AB-nya 34. Maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan min 2, 10. Jika tulis dalam matematika, C min 5,6 ditranslasi oleh 34 menghasilkan bayangan C aksen min 2,10. Nah, ini adalah cara mencari translasi dan bayangan dari segitiga ABC. Contoh soal yang kedua adalah tentukan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 yang ditranslasi terhadap T 3,5. Maka penyelesaiannya X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Kemudian kita masukkan yang diketahui. X aksen Y aksen sama dengan XY-nya tetap XY ditambah AB-nya
kita ganti dengan 3,5. Kenapa X-nya tetap? Karena yang kita translasi adalah persamaan garis. Maka kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan X ditambah 3 dan Y ditambah 5. Kemudian kita inverskan untuk menghasilkan atau membalikkan X aksen menjadi X sama dengan, yaitu caranya X aksen sama dengan X ditambah 3, maka kita peroleh X aksen 3-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min 3 sama dengan X, maka X sama dengan X aksen min 3. Begitu juga dengan yang Y, yaitu Y aksen sama dengan Y plus 5, kemudian 5-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi Y aksen min 5 sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen min 5. Setelah kita menemukan nilai dari X dan Y, kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, itu persamaannya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan Y-nya, yaitu kita ganti X kuadrat, X-nya kita ganti dengan X min 3 kuadrat, ditambah Y-nya kita ganti Y min 5 kuadrat sama dengan 16. Maka kita peroleh X kuadrat min 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat min 10Y ditambah 25 sama dengan 16. Selanjutnya kita kelompokkan X dan Y-nya, maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 10Y ditambah 9 ditambah 25 min 16 sama dengan 0. Diperoleh hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 10 ditambah 18. 18 adalah hasil dari 9 ditambah 25 dikurangi 16. Nah, ini adalah hasil dari persamaan garis persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Yang selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil transformasi dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1 yang ditranslasikan terhadap T 5,3. Maka penyelesaiannya X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui, yaitu kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan XY-nya tetap XY karena kita mencari persamaan garis, kemudian AB-nya kita ganti dengan 53. Maka kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan X ditambah 5 dan Y ditambah 5. Selanjutnya, kita inverskan dahulu untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Maka X aksen sama dengan X ditambah 5, kemudian hasilnya X aksen min 5 sama dengan X, maka kita peroleh X adalah X aksen min 5. Selanjutnya kita cari nilai Y-nya dengan cara Y aksen sama dengan Y plus 3. Maka kita peroleh Y aksen min 3 sama dengan Y, dan Y hasilnya Y aksen min 3. Setelah kita dapat nilai X dan Y, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2X ditambah 1. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y yang kita dapat. Y kita ganti dengan Y min 3 sama dengan 2. X-nya kita ganti X min 5 ditambah 1. Maka kita peroleh Y min 3 sama dengan 2X min 10 ditambah 1.
sama dengan Y min 3 sama dengan 2X min 9. Maka Y sama dengan 2X min 9 ditambah 3. Dan kita peroleh Y-nya adalah Y sama dengan 2X min 6. Nah, ini adalah hasil translasi dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1 adalah Y sama dengan 2X min 6. Nah, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.